kula riyen Bu, tilate ten mriku. tambah panjenengan. Walah, niki Mugi panjang umur, amin amin. sehat. Manut ini adalah putri pertama nggih Bu nggih. Tadi saya tahu dari sana loh Bu. Kalau tadi nggak dikasih tahu saya nggak kesini loh Bu. Tinggalnya ya jalan ya mau masuk ke sini dulu ada 7 orang di situ. Oh 7 orang di situ. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Erupsi Gunung Merapi adalah fenomena alam yang hampir terjadi setiap waktu sesuai dengan siklus aktivitas vulkaniknya. Pengalaman langsung ini pernah kami rasakan saat erupsi Gunung Merapi pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu. Dampak yang ditimbulkan akibat awan panas dari Gunung Merapi sangatlah menakutkan. Ia bisa merusak dan memanggang, bahkan membakar apapun yang dilewatinya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melihat kondisi Dusun Kinarejo setelah 13 tahun yang lalu diterjang oleh awan panas dan merenggut banyak korban jiwa termasuk juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Kita akan bertemu dengan putri pertama beliau dan mendengarkan kesaksian detik-detik erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu. Di depan kita ini adalah mobil dengan merek EPV Suzuki ya. Ini adalah mobil yang digunakan sebenarnya untuk mengevakuasi Mbah Marijan. Dan ini mobilnya masih bisa kita lihat di depan kita ini ya. Hampir semua bagian terbakar Sobat Desa. Tadi kalau kita lihat di foto ketika ditemukan mobil ini itu masih ada warnanya. Nah ini masih ada warnanya nih. Nih, cuman karena memang sudah termakan oleh usia ya, jadi sudah banyak bagian yang berkarat di sini. Dan ini menjadi saksi tentang perjuangan dan kisah para relawan dalam membantu warga di Dusun Kinarejo ini dari potensi bahaya letusan Gunung Merapi. Kita bisa lihat ya di bagian dalam semuanya sudah terbakar akibat panasnya awan panas atau wedus gembel. Sobat Desa, Dusun Kinarejo masuk ke dalam kawasan desa atau kelurahan Umbul Harjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun ini terletak kurang lebih 23 km dari pusat kota Yogyakarta yang kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di sepanjang lereng Gunung Merapi. Area ini adalah bekas kompleks tempat tinggal Mbah Marijan dan keluarga selaku juru kunci Gunung Merapi. Setelah diterjang erupsi besar di tahun 2010, area ini rusak total dan hampir tertimbun oleh pasir di segala penjuru. Sedangkan saat ini, area rumah Mbah Marijan dan keluarga sudah disulap menjadi kawasan petilasan atau museum rumah Mbah Marijan yang menyuguhkan dokumentasi serta saksi-saksi sejarah betapa dahsyatnya erupsi Gunung Merapi. Termasuk sebuah petilasan yang dipercaya sebagai tempat ditemukannya jenazah Mbah Marijan dalam posisi bersujud. Nah Sobat Desa, kita lagi berjalan ke arah atas Dusun Kinarejo. Nah tadi kita sudah sempat dapat cerita-cerita bahwa ternyata di atas petilasannya Mbah Marijan itu masih ada rumah sebenarnya. Jadi waktu itu tuh di atasnya masih ada rumah-rumah. Dan ini adalah masjid yang sekarang sudah ada bangunan baru nih Sobat Desa nih. Itu di sana itu adalah masjid yang biasa digunakan oleh warga Dusun Kinarejo untuk beraktivitas. Tiang setri tengah ada Bu. Oh, lah kok mbok Nggih. nderek minggah.
Niku ngentosi teng ngandhap. Oh nggih. Wah, sehat-sehat nggih Bu nggih. Mbok nggih amin. Mbok nggih monggo istirahat teng mriko. Matur nuwun sanget. Kula niki sampun Bu wau lebar salat wau. Kalian jenengan napa oleh salat teng mriki Oh nggih? nggih. Kula niku kula nggih mung rada kaya iki sik salat mau. Kula Nggih. mikir nggih. Kula wau. Jenengan daleme pundi? Kula aslinipun Muntilan. Muntilan. Nanging saniki tinggal teng Bantul. Sobat Desa, ibu tadi bernama Mbah Ngatinem berusia kurang lebih 86 tahun, warga asli Dusun Kinarjo yang ternyata masih berkerabat dengan Mbah Marijan. Beliau bercerita bahwa anak pertama dan kelimanya turut menjadi korban awan panas Gunung Merapi. Ia menceritakan dengan detail saat detik-detik awan panas menerjang dusun tersebut setelah warga keluar dari masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Beliau masih sangat ingat posisi terakhir saat anaknya keluar dari masjid yang kemudian dihantam oleh awan panas dengan sangat cepat. Mbah Ngatinem bersyukur masih diberikan keselamatan dan umur panjang hingga saat ini. Kalau Sobat Desa sedang berkunjung ke area petilasan Mbah Marijan, jangan lupa untuk mampir ke warung beliau ya. Lokasinya tepat di samping masjid. Sobat Desa, setelah erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu, Kinarjo menjadi salah satu lokasi dengan tingkat kerusakan terparah. Kula riyen Bu, petilase teng mriko. damel panjenengan. Walah niki Dik. Mugi panjang umur, Amin amin. sehat. Nggih. Matur amin. nuwun sampun Nggih. dicerita-ceritani. Kula nggih nyuwun dongane jenengan nggih. Amin. Mugi panjang umur, Nggih. saged Nggih. kepanggih jenengan melih. Nggih amin. Nggih matur nuwun panjenengan Sami-sami. rawuh mriki namung Amin. kalih estrine. Masih di sekitar kompleks petilasan Mbah Marijan. Di sini tertuliskan sebuah prasasti atau monumen ya, monumen letusan Gunung Merapi 26 Oktober 2010. Para syuhada yang telah gugur pada saat erupsi Merapi. Di sini ada 39 nama Sobat Desa. Dan semoga kita doakan beliau-beliau ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diterima amal baiknya serta ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke sini Sobat Desa. Ini adalah gamelan Mbah Marijan yang mana ini masih sangat asli ya. Bahkan itu gendangnya ini ada bagian yang terbakar. Nah, ini juga sisa-sisa dari tembok rumah yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Dan kemungkinan ini tegel itu apa ya? Keramik di bawah kita ini masih asli dari rumah yang awal dulu Sobat Desa. Nih kemudian kita lanjut ke ruang tamunya. Nah, ini sisa-sisa dari perabotan yang masih ada hingga sekarang ya. Itu di sana di atas masih ada perabotan rumah tangga. Bahkan ini jendela nih Sobat Desa tuh. Ini adalah jendela dan ini perabotan rumah tangga, ada piring, ada gas dan lain sebagainya. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa mayoritas warga Dusun Kinarjo sebelum terjadi erupsi adalah sebagai seorang peternak. Mereka merawat sapi-sapi perah hampir setiap harinya. Mencari rumput dan memerah susu adalah aktivitas keseharian mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kita akan bersilaturahmi dengan putri pertama dari Mbah Marijan yang ternyata juga berjualan di sebelah timur area petilasan.
Nah, Sobat Desa, kita akan mencoba untuk bertemu dengan putri pertama beliau. Ini sudah di booking sama Zahwa nih. Assalamualaikum. Nuhun, Bu. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya, Bu. Dengan Ibu siapa namanya, Bu? Bu Panut. Ibu Panut ini adalah putri pertama nggih, Bu nggih. Tadi saya tahu dari sana loh, Bu. Kalau tadi nggak dikasih tahu saya nggak kesini loh, Bu. Bu Panut, Ibu Panut di sini sudah jualan dari kapan, Bu? Dari tahun 83 saya sudah jualan. 83, Bu. Iya, sebelum erupsi saya sudah jualan 27 tahun. Masya Allah, berarti dari dulu memang sudah terkenal, dikunjungi banyak warga nggih, Bu, Ya, wisatawan. itu yang di Gindu Pandang itu warung Nggih. saya. Oh. Tapi kalau dulu kan bukan wisata, Mas. Di Nggih. sini pos pendakian. Oh, pos pendakian Gunung Jadi, Merapi. melayani anak-anak pendaki gunung. Oh, ngonten. Berarti dulu itu tuh saya aman, Bu, lewat sini. Oh, lah, Aman banget di sini nggih. Pos pendakian. Oh, pos pendakian. Saya malah baru tahu, Bu. Berarti sejak dulu itu memang kawasan ini dikenal sebagai istilahnya nek sama sekarang apa? Base camp ya, nggih. Iya, Untuk base naik camp. gunung. Oh, Bu Panut waktu Ibu Panut sekarang kalau boleh tahu umurnya berapa, Bu? 72. Masya Allah. Sehat nggih, Bu nggih, sehat nggih. Nah, Alhamdulillah. Bu Panut ini kan putri pertama dari mendiang almarhum juru kunci yang sangat banyak dikenal oleh warga Indonesia, Bu. Terutama semangat beliau, kemudian inspirasi lah, Bu. Nah, Ibu sebagai putri bangga nggak sih, Bu, punya Ya, bangga bapak seperti sekali. beliau? Nggih. Dulu waktu kejadian 2010 itu Ibu sedang apa, Bu Panut? Kalau saya pas kejadian memang saya udah ngusi, Mas. Ya udah ngusi. Kalau bapak memang nggak mau turun karena bapak itu tanggung jawab tugasnya. Jadi juru kunci kan perintah dari Sri Sultan yang ke-9 dulu. Oh, ngonten. Nggih. Dan sekarang Ibu dan keluarga tinggal di mana, Bu? Di bawah. Sekarang di sini sudah nggak boleh ditempati lagi. Oh. Sudah dipindah sama pemerintah. Berarti sudah tidak boleh ada pemukiman nggih, Bu nggih. Oh, nggih. Nah, Sobat Desa, kalau Sobat Desa datang ke petilesannya Mbah Marijan, jangan lupa untuk mampir ke kiosnya Ibu Panut nih di sini di paling timur nggih, Bu nggih. Di paling timur. Nah, nanti ke sini bisa tanya-tanya nih sama putri beliau yang pertama nih. Ini malah eksklusif dari keluarga Mbah Marijannya langsung tuh. Itu pintu gerbangnya depan sana. Nah, warung Ibu Panut ada di sini ya, Bu ya. Siap menyambut kedatangan wisatawan ya, Bu ya? Iya. Siap dong. Sobat Desa, mendengarkan cerita dari warga desa adalah kesempatan yang sangat berharga. Hampir di setiap desa yang kami jelajahi, mendengarkan kisah dari warga lokal adalah bonus istimewa yang tidak bisa dibeli dimanapun. Warga lokal selalu antusias untuk membagikan kisah hidupnya yang telah mereka alami sepanjang hidup mereka. Banyak pelajaran dan prinsip hidup yang mereka ajarkan kepada kami sebagai generasi muda penerus bangsa. Jadi ternyata bapak ibu itu ada yang menjadi korban di sini ya. Berarti namanya ada di sana itu tadi, Bu ya, Itu namanya. meninggalnya yang jalan yang mau masuk ke sini itu loh 7 orang di situ. Oh, 7 orang di situ. Heeh. Itu posisinya pas apa itu? Ya jaga-jaga biasanya kan kalau Oh, laki-laki itu kan kalau yang perempuan pada ngungsi, yang laki-laki enggak ngungsi. menjaga jaga-jaga. rumah, Jaga hewan rumah, kan ternak gitu. ternak itu toh. Berarti pas pertigaan itu, Bu. Yang ya, kalau saya maksud- dari bawah belok kanan ke sini. Heeh, itu kan sebelahnya dulu rumah itu, sekarang ada rumahnya itu loh. Nggih, joglo itu. Pada Oh, ngumpul di situ. Iya. Berarti itu kemungkinan besar waktu awan
Kalau di sini orang menyebutnya wedhus gembel ya Bu ya. Oh, enggak awan panas. Awan panas biasa. Kalau wedhus gembel beda lagi. Beda. Oh beda. Iya sih, tapi kalau orang sini malah enggak boleh, Gus. Oh nggak boleh, nggak boleh menyebutkan kata itu ya. Iya. Oh berarti awan panas begitu ya Bu ya. Berarti langsung menerjang begitu saja Iya. ya Bu. Berarti yang di sana 7 orang, sementara yang di sini 4 atau berapa tuh Pak? Itu ada Pak Sarno, Pak Slamet, sama Mbah Marijan, ya. Marijan, Mas Andri, 4. 4 nggih. Oh, nggih. Ya. Nah, Sobat Desa, ternyata dari penuturan Ibu Pano dulu ya, sebelum erupsi Merapi, beliau ini memang sudah berjualan di kawasan ini. Inilah warung beliau dari tahun 80-an ya. Ini warung beliau dulu ketika masih menjadi salah satu pos pendakian untuk menuju ke Gunung Merapi. Nah, setelah sudah terjadi erupsi dan sudah beralih fungsi menjadi petilasan seperti ini, beliau itu jualannya di sebelah sana itu ya, yang warung makan itu. Nah, jadi kalau Sobat Desa datang ke petilasannya Mbah Marijan, silahkan mampir ke warung Bu Panut ya, karena beliau itu adalah putra pertama dari Mbah Marijan. Dan di depan sana juga ada warung dari Pak siapa tadi saya lupa namanya, yang putra ketiga yang sekarang melanjutkan sebagai juru kunci. Nah, Sobat Desa, ini adalah foto banjir lahar dingin tuh. Ini foto banjir lahar dingin yang menerjang di beberapa wilayah yang ada di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, kebetulan juga SMK saya dulu itu juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak maksudnya adalah lahar dingin ya Sobat Desa, lahar dingin Gunung Merapi. Namanya adalah SMK Negeri 1 Salam. Sobat Desa, kita sekarang sudah berada di Dusun Kinarrejo, yang lokasi ini itu ada petilasan Mbah Marijan dan keluarga beliau dulu tinggal di sini. Ini kita masih berada di perempatannya. Nah, berdasarkan penuturan seorang warga bahwa dulu di perempatan ini tuh tempat beberapa korban meninggal dunia, jumlahnya sekitar 7 orang. Dan dulu itu katanya di sini tuh lagi pada jaga-jaga Sobat Desa, lagi ronda ya. Nah, di atas sana itu adalah puncak Gunung Merapinya. Sementara kalau kita ke sana itu ke kawasan Dusun Kinarrejo dan juga rumahnya Mbah Marijan. Nah, diceritakan bahwa di perempatan inilah 7 warga menjadi korban awan panas ya Sobat Desa, ketika mereka menjalankan tugas untuk mengamankan harta benda dan juga sapi-sapi yang mereka tinggal di sekitar rumah ya. Karena waktu itu yang perempuan dan anak-anak itu mengungsi Sobat Desa ke bawah sana, itu jauh di bawah sana. Dan Masya Allah ya, lokasinya itu sekarang sudah kembali berbenah, dan semoga arwah para korban bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di Indonesia belum selesai. Masih banyak desa yang harus kita jelajahi agar kita bisa mengerti bersama bahwa masyarakat desa adalah warga negara yang dengan gigih mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan leluhur. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!